Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divatul Devi Oktavia dan mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait penelitian yang akan saya lakukan, yaitu dengan judul penelitian pengaruh cyber dating abuse dan self-esteem terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal. Jadi fenomena yang saya ambil ini dari kekerasan dalam berpacaran secara online ini selama pandemi meningkat. Selama pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan, di mana sebagian besar pelaku merupakan mantan pacar dan juga pacarnya. Nah, pengalaman terjadinya si dia ini dapat mempengaruhi self-esteem pada individu, sehingga kedua hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana sikap pernikahan yang dimiliki oleh individu di masa depan ke arah apakah akan mengarah ke arah positif dan juga negatif. Di mana sebagian besar korban si dia ini memiliki usia kurang lebih dari usia dari 18 sampai 40 tahun. Sehingga membuat peneliti menyatakan responden dalam penelitian ini merupakan dewasa awal, di mana dewasa awal berusia dari 18 hingga 40 tahun. Nah, identifikasi masalah. Jadi karena kasus kekerasan dalam berpacaran secara cyber ini meningkat selama pandemi, dan kasus peningkatan berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2021 ini tercatat bahwa data pengaduan pada tahun 2019 ini menyatakan bahwa ada 281 kasus, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi 940 kasus. Di mana kasus kejahatan tersebut berbasis cyber, di mana tindakan kekerasan berbasis cyber yaitu antara lain seperti penguntitan cyber, pelecehan cyber, serangan melalui komentar, mengakses dan menyebarkan foto intim, video, klip atau audio tanpa persetujuan, mengakses dan menyebarkan tanpa persetujuan dan lain halnya, di mana kebanyakan kasus kejahatan cyber ini dilakukan secara hubungan interpersonal atau hubungan berpacaran gitu. Nah, istilah lain kekerasan dalam berpacaran secara cyber ini yaitu cyber dating abuse. Kemudian individu dengan pengalaman CDI ini akan mempengaruhi bagaimana individunya nanti menilai dirinya sendiri atau perkembangan dari bagaimana individu tersebut menilai dirinya ini baik atau tidak, sehingga pada self-esteem yang akan menjadi variabel selanjutnya begitu. Kemudian yang ketiga, pengalaman dari hubungan romantis dengan kekerasan atau yang mana CDA dapat mempengaruhi bagaimana individu tersebut mempengaruhi perkembangan self-esteem-nya, sehingga berakibat pada sikap pernikahan yang positif dan negatif, sehingga DV yang diambil adalah sikap pernikahan. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh cyber dating abuse dan self-esteem terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal. Nah, tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh cyber dating abuse dan self-esteem terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal. Kajian teori menurut Darojo pada tahun 2015 menyatakan bahwa CDA itu atau cyber dating abuse merupakan suatu perilaku mengontrol, mempermalukan, memata-matai, menyakiti dan merugikan pasangannya yang dilakukan secara online melalui jaring sosial. Dan self-esteem menurut Rosenberg adalah merujuk pada penilaian dan sikap yang positif atau negatif dalam diri individu terhadap dirinya sendiri. Dan juga menurut Bratton dan Rosen pada tahun 1998 menyatakan bahwa sikap pernikahan merupakan opini atau pendapat individu tentang pernikahan sebagai suatu institusi. Nah, hipotesis penelitian ini ada dua, yaitu HA, ada pengaruh cyber dating abuse dan self-esteem terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal, dan yang kedua itu ada
H0, tidak ada pengaruh cyber dating abuse dan self-esteem terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana identifikasi variabel terdapat 3 variabel, yaitu variabel independen itu ada cyber dating abuse dan self-esteem, dan juga variabel dependen ini yaitu sikap pernikahan. Instrumen yang digunakan adalah untuk cyber dating abuse atau CDA ini adalah dari yang dikembangkan oleh Barojo pada tahun 2015, yaitu The Cyber Dating Abuse Questionnaire, dan self-esteem yang dikembangkan oleh Rosenberg pada tahun 1965, yaitu The Rosenberg Self-Esteem Scale, dan juga sikap pernikahan yang dikembangkan oleh The Park and the Rosen pada tahun 2013, yaitu The General Attitudes Toward Marriage Scale, di mana teknik analisis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple linear regression atau regresi berganda. Nah, ini berikut adalah blueprint instrumen penelitian, di mana pada table blueprint cyber dating abuse terdapat ada 20 item yang dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu dari agresi langsung dan juga controlling. Kemudian pada blueprint Rosenberg ini ada total 10 item, di mana pada Rosenberg ini dia bersifat unidimensial, jadi bersifat tidak ada dimensinya gitu. Blueprint General Attitude Toward Marriage Scale dengan jumlah item ada 10 juga, dengan dimensinya ada 3, yaitu sikap positif, sikap negatif, dan juga fear atau ketakutan atau keraguan. Nah, di sini ada ini pada uji reliabilitas pada alat ukur yang dimiliki variabel CDA itu menyatakan bahwa nilai Cronbach alfanya sebesar 0,916, sehingga alat ukur pada CDA ini dapat digunakan atau dapat dianalisis lebih lanjut atau dapat dikatakan reliable begitu. Kemudian pada Rosenberg Self-Esteem Scale ini uji validitasnya nilai Cronbach alfanya sebesar 0,838, di mana pada alat ukur ini self-esteem ini berarti alat ukur dapat digunakan atau dapat dianalisis lebih lanjut gitu, atau dapat dikatakan reliable gitu. Kemudian pada sikap pernikahan juga diuji reliabilitas sebesar 0,853 pada alat ukur yang dimiliki oleh sikap pernikahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini dapat dikembangkan dan juga dapat digunakan serta dapat dikatakan reliable. Di sini ada uji validitas. Uji validitas ada pada alat ukur self-esteem atau Rosenberg Self-Esteem Scale. Di sini pada item nomor 1 hingga item nomor 10 menunjukkan bahwa terdapat item tidak valid pada item nomor 8. Kenapa bisa dikatakan tidak valid? Karena item tersebut memiliki nilai Cronbach alpha if item deleted-nya lebih besar sama dengan dari nilai item Cronbach alpha yang dimiliki, yaitu sebesar 0,822. Selanjutnya, variabel CDA, yaitu dilakukan pada item nomor 1 hingga nomor 20, menunjukkan bahwa keseluruhan item ini dinyatakan valid, karena keseluruhan item memiliki nilai Cronbach alpha if item deleted-nya kurang lebih sama dengan nilai Cronbach alpha yang dimiliki, yaitu sebesar 0,916. Kemudian pada sikap pernikahan, pada hasil uji validitas yang dilakukan pada item nomor 1 hingga nomor 10 menunjukkan bahwa item tersebut memiliki nilai Cronbach alpha if item deleted-nya lebih besar sama dengan nilai Cronbach alpha yang dimiliki, yaitu 0,329, sehingga item yang tidak valid ini pada item nomor 4 dan 6. Dan responden pada penelitian ini itu berjumlah 169 responden. Dengan kriteria responden, mohon maaf di sini saya kurang menyantumkan, ada
satu kriteria lagi, yaitu responden berusia 18 sampai 40 tahun. Kelamin pria dan wanita. Kemudian yang kedua ini sedang atau pernah ketiga sedang atau pernah menjalin hubungan berpacaran. Kemudian yang keempat itu belum menikah, dan juga yang kelima ini berdomisili Bodetabek. Kemudian ini berdasarkan hasil uji multiple regression analysis didapatkan pada model summary, didapatkan bahwa koefisien R 0,44 dan koefisien R square sebanyak 0,197. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi CDA dan self-esteem ini sebesar 19,7% dan 80,3% kontribusi variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Kontribusi CDA dan self-esteem terhadap sikap pernikahan yaitu sebesar 19,7%. Dan sisanya yaitu 80,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Kemudian pada tabel ANOVA didapatkan bahwa koefisien R sebesar 20,4416 dan probability value sebesar 0,000 dengan probability value kurang dari 0,001. Nah, berdasarkan hasil probability value menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan self-esteem dan CDA terhadap sikap pernikahan. Oleh karena itu, peneliti menerima HA dan menolak H0. Nah, pada table koefisien di sini ada dua analisis, yaitu berdasarkan analisis standar koefisien antara variabel CDA terhadap sikap pernikahan didapatkan koefisien betanya itu sebesar minus 0,015 dan probability value-nya sebesar 0,835, di mana P lebih besar daripada 0,05. Yang menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif secara signifikan antara CDA terhadap sikap pernikahan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya cyber dating abuse yang dimiliki seseorang akan membuatnya memiliki sikap negatif terhadap pernikahan, atau semakin tinggi cyber dating abuse yang dimiliki individu, maka akan semakin rendah sikap pernikahan yang dimiliki individu. Kemudian berdasarkan analisis unstandardized coefficient pada variabel self-esteem pada antara variabel self-esteem dan terhadap sikap pernikahan didapatkan koefisien betanya sebesar 0,443 dan probability value-nya sebesar 0,00, di mana p-value kurang dari 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara self-esteem terhadap sikap pernikahan. Maka semakin tinggi self-esteem seseorang, maka semakin tinggi juga sikap pernikahan individu, gitu kan? Atau dapat disimpulkan bahwa self-esteem yang semakin baik akan meningkatkan sikap positif terhadap pernikahan pada seseorang. Nah, kesimpulannya, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 169 responden dengan sebaran jenis kelamin 142 wanita dan 27 laki-laki. Hasil olahan data itu terdapat beberapa item yang gugur karena tidak valid, kemudian terdapat pengaruh CDA dan self-esteem terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal karena peneliti menerima HA dan menolak H0, di mana CDA ini berpengaruh negatif signifikan terhadap sikap pernikahan, yang berarti adanya CDA pada seseorang akan membuat sikap pernikahan yang dimilikinya itu menjadi negatif. Sedangkan self-esteem berpengaruh positif signifikan terhadap sikap pernikahan, yang berarti semakin baik self-esteem yang dimiliki individu, maka akan semakin positif juga sikap pernikahan yang akan dimilikinya. Nah, di sini saran untuk meneliti selanjutnya itu diharapkan dapat memperhatikan variabel-variabel lain ketika melakukan penelitian, mengingat dari ketiga variabel tersebut memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga nantinya akan mempengaruhi juga hasil penelitian. Nah, berdasarkan responden penelitian, untuk penelitian selanjutnya, responden penelitian ini diharapkan lebih bervariasi lagi, gitu. Kemudian memperbanyak jumlah responden agar pada saat uji validitas item yang valid yang akan ada banyak item yang
valid gitu. Kemudian pada penelitian selanjutnya juga ditambahkan tambahan data pendukung gitu kan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.